ngirim tugas di Google Classroom. Mungkin nanti akan kita bahas di akhir pertemuan mengenai data flow diagram. Sama nanti sekitar jam 3 sore ini saya bakal ngirim satu tugas flowchart nih di Google Classroom dan datanya besok. Jadi bisa dibaca dulu pada saat selesai perkuliahan. Lalu bisa disiapkan tugasnya. Nah, pertemuan sekarang ini sebetulnya kita akan membahas flowchart dan juga membahas mengenai fraud. Sebetulnya kita bahas mengenai COSO, cuman si COSO-nya coba saya dikedepanin, jadi minggu depan pada saat kita bahas computer fraud. Nah, oke. Coba saya lihat lagi. Nah, oke, sebenarnya tadi saya baru ngecek dulu jaringan. Saya coba langsung ke nih. Oke. Jadi kan kalau kita sebelumnya telah membahas mengenai DFD. Kalau DFD itu banyak aturan sebetulnya. Kita kalau pembuatan DFD sendiri memang hanya memperlihatkan arus daripada data itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita ingin membahas dari dokumennya itu kayak gimana sih pengiriman dokumen dari A sampai B, ya mana aja yang terkait, itu baru kita bahas di flowchart ini. Nah, flowchart itu sering kita jumpai kalau misalnya kita datang ke sebuah instansi pemerintahan. Misalnya kita ingin kirim sampel, pasti ada satu arus diagram yang harus data yang harus kita ikuti, dokumen yang kita ikuti. Nah, dokumen dari pihak mana ke pihak mana, nanti kita kirim ke mana, lalu juga sesuai dengan persyaratan baru kita bisa kirimkan, baru kita bisa proses. Sebentar. Nah, jadi dalam pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai simbol-simbol flowchart, kemudian step by step flowchartnya kayak gimana, sama aturan-aturan umum dan konvensi tentang flowchart itu sendiri. Nanti paling di akhir pertemuan saya bakal sharing tuh kayak gimana pembuatan flowchart dari sebuah narasi hingga menjadi sebuah simbol-simbolnya. Jadi sebetulnya kunci utama dari flowchart itu adalah simbol, dan sebetulnya simbol-simbol ini digunakan untuk menggambarkan dan merekam bagaimana proses bisnis itu terjadi secara beruntun, secara sequence, dan bagaimana dokumen itu mengalir dalam internal organisasi. Nah, misalnya dokumentasi ini bisa kita gunakan untuk mengetahui bagaimana sih proses bisnisnya, probisnya gimana. Dengan mengetahui probis tersebut, kita bisa melihat mana sih tidak efisien dari aliran dokumennya. Bisa jadi aliran dokumennya ini mengalir ke beberapa pihak yang sebetulnya bisa kita skip, yang bisa kita apresiasikan. Nah, dari situ pun kita bisa memberikan gambaran dan penjelasan mengenai sebuah prosedur dalam sebuah sistem. Jadi kalau misalnya kita memiliki sebuah apa ya disebutnya,
kita ingin menjelaskan prosedur kita, SOP, dalam bentuk narasi. Kita kirimkan kepada user atau kepada si penggunanya. Dalam bentuk narasi pasti ada beberapa kemungkinan mereka tidak paham apa yang kita ingin gambarkan. Tapi kalau kita gambarkan dalam bentuk simbol yang kita sama-sama tahu penggunaannya, itu akan mempermudah kita pada saat penjelasan. Oleh karena itu, flowchart saya untuk mengefisiensikan sebuah proses, itu mempermudah kita pada saat kita penjelasan dan penggambaran sebuah prosedur. Nah, di sini terdapat 4 simbol daripada flowchart. Pertama itu input-output, kemudian pemrosesan, lalu penyimpanan, serta simbol aliran data. Input-output, ya berarti dia menunjukkan input sama outputnya dalam sistem. Bisa jadi dokumennya kayak gimana bentuknya, apakah dia bentuknya manual kah, atau dia bentuknya digital, atau misalnya ya bentuk fisik. Nah, ini kita bisa dilihat daripada simbol ini. Sedangkan pemrosesan, ya berarti pemrosesannya bisa jadi dia berbentuk manual. Misalnya dokumen A itu diproses dengan tanpa menggunakan komputer. Ya berarti dia menggunakan manual. Tapi kalau electrical, ya berarti dia menggunakan simbol yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita pakai narasi, lalu di awal tuh di state, sistem ini adalah sistem manual gitu. Ya berarti hampir simbol yang akan kita gunakan simbol-simbol dokumen-dokumen fisik dan juga pemrosesan secara manual. Kalau tidak ada step itu, ya berarti kita baca dulu narasi secara baik-baik. Nah, berikutnya ada simbol penyimpanan. Apakah data itu disimpan secara file, ataukah disimpan secara menggunakan database atau magnetic type. Nah, ini sebetulnya jarang dijelaskan secara rinci dalam narasi. Biasanya, dia itu jelaskan bahwa dokumen ini dikirim lalu disimpan secara file. Ya, berarti yang akan kita gunakan simbolnya simbol seperti ini, simbol segitiga kebalik. Nah, memang tidak diberitahukan bagaimana sih penyimpanan, apakah dalam sequence, berdasarkan tanggal, berdasarkan alfabetis. Nah, kalau misalnya alfabetis, ya berarti kita kasih simbol A. Kalau misalnya dia sequence, berarti kita kasih simbol S. Kalau date, ya berarti pakai D. Nah, ini yang perlu ditekanin, bahwa pada saat kita penggambaran flowchart, si penyimpanan ini hanya memberitahukan menyimpan secara fisikal atau secara digital. Kalau misalnya di dalam DFD, ya kita nggak tahu penyimpanannya, bisa jadi dia bentuknya fisikal, bisa jadi digital, kita tidak tahu. Tapi jika menggunakan flowchart, kita bisa melihat hal itu. Di sini pun ada simbol aliran dan miscellaneous, memperlihatkan aliran data mulai dan akhir, kapan keputusan dilakukan, dan bagaimana penjelasan dimasukkan ke dalam sebuah flowchart. Misal seperti ini. Kita membuat sebuah dokumen. Misalnya dokumen NPM. Jangan NPM. Misalnya dokumen tentang mahasiswa. Di sini kita memberitahu ada beberapa atribut yang harus kita sertakan dalam sebuah dokumen ini. Kita nggak mungkin dalam isi dokumen ini jelasin atributnya apa aja. Nah, kita menggunakan yang namanya simbol citation untuk menggambarkan apa aja sih atribut-atribut dalam dokumen ini. Sama halnya juga dengan kita membuat proses. Sebenarnya proses utamanya adalah input data. Tapi ada beberapa data yang harus diinput secara rinci. Kalau misalnya kita hanya input data saja, si user itu pasti mikir, ini apa yang diinputkan? Apa aja sih atribut yang diinputkan? Kalau misalnya dikasih statement ini, ya berarti kita bisa tahu apa yang diinputkan di sini. Nah, simbol-simbolnya itu ada seperti depan, jadi dokumen. Ada yang bentuk dokumen seperti ini. Kalau misalnya formnya ini berkopi-kopi, ada kopi 1, kopi 2, kopi 3, berarti menggunakan multiple copies of dokumen. Nah, biasanya jika kita membaca dokumen dan ada formnya, nama formnya, itu dimuat di sini. Misalnya, ini form purchase order.
Nanti misalnya setelah purchase order itu diterima, lalu diduplikasi. Jadi masuk pakai dokumen ini, simbol ini. Purchase order 1, 2, 3. Tergantung dari berapa jumlah kopiannya. Kalau misalnya ada 3, ya 3. Kalau misalnya ada 4, kita tambah lagi di sini. Kalau dalam VCO, simbol multiple copies of document ini biasanya ada 3 doang. Tapi kalau misalnya kita manually saja juga bisa, tinggal dokumen atau kita tumpuk-tumpukin masing-masing satu. Nah, ada pun juga simbol untuk electronic output dan electronic data entry. Sederhananya seperti ini. Kita jika menginputkan sebuah data menggunakan website atau menggunakan aplikasi berbasis komputer, nah berarti kita menggunakan simbol ini. Kita menginputkan data secara elektronik. Lalu misalnya setelah diproses menghasilkan informasi bahwa hasilnya itu data telah diterima. Berikut ini adalah dokumen penerimaan informasi tersebut, ya baru menggunakan simbol ini, yakni electronic output. Nah, jika dalam satu kasus prosedurnya itu terjadi dalam satu komputer, input dan output yang bersamaan, lalu kita menggunakan simbol ini. Bahwa kita selama input langsung ada hasilnya, bahwa datanya telah diterima. Kalau misalnya dokumen fisik, ya berarti kita bisa gunakan ini. Tapi kalau dokumen-dokumennya diinputkan secara elektronik, terus simbolnya seperti ini. Tapi bisa jadi dokumen ini berbentuk elektrik, ya harus kita print dulu, ya baru bisa kita menggunakan simbol yang ini. Output, kita ngambil dokumennya, baru kita printkan dalam bentuk dokumen, kemudian kita simpan, kita kirimkan ke sebuah proses. Nah, ini simbol daripada input. Jadi kalau misalnya rekan-rekan di sini bingung atau mudah lupa, biasanya dalam sebuah visio itu diperlihatkan kayak gimana sih si simbol-simbol ini, tinggal dicari aja tuh di search-nya. Kemudian ada simbol processing. Nah, simbol processing terbagi jadi 2, yakni ada computer processing dan juga manual operation. Kalau misalnya computer processing, berarti semua pemrosesan itu dilakukan atau dilaksanakan dengan komputer. Dan hasil pemrosesan bisa berupa perubahan data atau perubahan informasi. Nah, sebetulnya yang sering terjadi itu dalam sebuah prosedur, karena kita menggunakan manual operation. Jadi misalnya dokumen dikasih di duplikasi, misalnya dari dokumen customer order di copy hingga beberapa di beberapa dokumen, misalnya dari CO di SO, di sales order. Ini contoh saja misalnya. Itu copy, ya. Karena di situ disebutkan secara manually, tapi copy secara manual, ya, berarti kita menggunakan manual operation. Dari sini harus kita tulis apa proses yang terjadi. Dan kalau misalnya kita menggunakan processing, sama halnya dengan kita buat EFD, menggunakan verb, jadi kita pakai kata kerja. Tulisan bisa duplikasi dokumen. Sama dengan di sini, kita harus membuat namanya gitu, agar simbol itu memiliki makna, tidak hanya mengetahui ini ngapain, tapi apa yang diapain sih, apa yang dilakukan oleh si dokumen tersebut. Itu ada di sini. Nah, berikutnya ada storage. Dari sini kan kita bisa melihat ada storage yang bentuknya physical, yakni paper dokumen file. Kemudian ledger, ada juga yang dibentuk secara digital. Misalnya ada database seperti ini atau Magnetite. Nah, simbol-simbol ini biasanya digunakan, bisa jadi semuanya dipakai, ataupun cuma sebagian aja yang dipakai. Misalnya kalau sistemnya manual, dia mungkin hanya menggunakan ini saja. Tapi jika inputnya udah elektronik, ya berarti pasti kita akan menggunakan penyimpanan atau simbol penyimpanan seperti ini. Magnetic type itu biasanya digunakan jika kita menyimpan sebuah data untuk backupan. Kalau database elektronik, ya kita sama-sama tahu kalau misalnya kita simpan dalam sebuah komputer, itu merupakan database elektronik. Nah, di sini ada simbol M. Ini memberitahu kita bahwa sebetulnya file ini disusun secara numerik, ada nomor urutnya. Misalnya ada sebuah dokumen. Kalau misalnya rekan-rekan jeli itu ada satu rentetan angka
dan huruf yang terlampir di dokumen tersebut. Nah, jika misalnya ini angka saja, ya berarti ini menjadi patokan untuk disimpan secara numerik. Tapi kalau misalnya menggunakan tanggalnya, dia mengetahui secara per batch-nya. Batch tanggal sekarang 18 Maret atau 17 Maret, maka dia menggunakan simbol dan ditulis dengan D. Nah, ini date. Nah, di sini pun ada juga simbol processing. Di sini itu simbol processing dia menjelaskan bahwa ada halus dokumen or processing flow. Kemudian ada juga yang dia disimpan dengan di lokasi yang berbeda secara geografis. Ada pun anotasi. Nah, misalnya yang dimaksud dengan komunikasi ini, berarti misalnya kita menyimpan sebuah data, lalu kita proses. Nah, hasil pemrosesannya itu disimpan bukan di lokasi kita. Nah, baru itu menggunakan yang namanya komunikasi link ini. Tapi jika misalnya dalam suatu departemen atau dalam suatu kantor, ya, kita menggunakan flow ini, dokumen processing flow. Nah, on-page connector dan off-page connector itu kerap kita gunakan jika misalnya ada sebuah prosedur yang membutuhkan banyak simbol, banyak pemrosesan, dan satu worksheet itu tidak cukup. Nah, baru kita menggunakan simbol ini. Off-page berarti berada dalam satu page yang sama. Misal, di sini saya membuat sebuah dokumen diproses. Nah, hasil pemrosesannya akan dikirimkan ke departemen lain. Misalnya di departemen 4. Tapi dalam satu worksheet yang sama. Nah, berarti saya menggunakan off-page connector. Saya kirimkan. Saya kasih angka. Saya munculkan di sini. Saya dokumennya muncul. Kenapa? Kalau on-page connector. Kalau off-page berarti dalam worksheet yang berbeda. Sorry, saya tadi fokus. Nah, kalau off-page berarti di lembar yang berbeda. Kalau on-page di lembar yang sama. Dalam satu lembar ya kita melakukan on-page connector. Muncul. Kalau off-page berarti lembar yang berbeda. Kita kirim. Akan muncul di worksheet yang lain. Nah, adapun juga yang disebut dengan terminal. Terminal itu menunjukkan kapan mulai dan kapan selesai. Jika misalnya sebuah proses start dari masuknya customer order, kita tulis tuh, ini customer order masuk. Baru mulai si prosesnya. Kalau misalnya selesai, ya berarti kita tunjukkan, misalnya di sini, kita tuliskan N. Jadi sudah selesai, berarti prosedurnya itu dari mulai awal hingga akhir seperti ini. Ada titik mulanya, ada titik akhirnya. Sedangkan berikutnya ini decision. Jadi decision ini pada saat kita memverifikasi sebuah data atau sebuah dokumen, ada dokumen yang lengkap atau tidak. Jika dokumennya tidak lengkap, maka dia dikeluarkan tuh. No. Tapi jika si dokumennya diterima, akan sesuai, baru yes. Nah, ini salah satu bentuk cara daripada simbol decision ini. Ada yes no ini. Jika sudah dimasukkan ya si prosedurnya mengatakan dokumen diterima atau tidak. Berdasarkan apa sih? Nah, saya jelaskan di sini. Bisa berdasarkan kelengkapan data atau misalnya kesesuaian dengan data yang dibutuhkan atau apa. Itu ada di simbol prosesnya. Nah, ada tipe-tipe flowchart. Yakni pertama itu dokumen flowchart, kemudian internal control flowchart, sistem flowchart, dan program flowchart. Umumnya, kita sebagai akuntan biasanya menggunakan yang namanya dokumen flowchart dengan tujuan pertama untuk mengetahui prosesnya, sama yang kedua untuk pengenalan internal. Sistem flowchart biasanya kita memberitahukan bagaimana mengoperasikan sebuah program. Di sistem kayak gimana sih, dokumen apa aja yang terjadi, itu kita menggunakan di sistem flowchart ini.
baru diimplementasikan secara detail dalam program flowchart, jadi saling berhubungan. Nah, dokumen flowchart sendiri itu digunakan untuk mengilustrasikan aliran dokumen dan data yang ada pihak-pihak terkait dalam sebuah organisasi. Jadi kita sebagai pengguna dapat mengetahui dokumen ini tuh misalnya dari mana, sumbernya dari mana. Misalnya kita mendapatkan informasi bahwa ini laporan keuangan. Biasanya menelusuri laporan keuangan ini di-approve oleh siapa aja dan sumbernya dari mana. Jadi kita bisa baca dari dokumen flowchart. Jadi bahasanya kita nge-tracing dari titik N ke titik awal kayak gimana. Oh ternyata dokumen ini berawal dari input entries general ledger. Nah, selain itu, kita sebagai pengguna bisa mengetahui distribusi dokumen tertentu. Bahwa misalnya dokumen ini diserahkan kepada beberapa pihak. Dan tujuan dari dokumen ini, tujuan akhirnya kepada siapa? Untuk pengambilan keputusan kah atau sebagai disimpan? Nah, di sini kita mengetahui bahwa dalam flowchart ini human resource dia itu mengirimkan dokumen new employee data dan dokumen employee change, perubahan employee untuk diupdate dalam sebuah file. Misalnya di sini ID disimpan secara date dan secara alfabetis, tidak ada legend. Nah, di sini pun dokumen ini atau file ini menyimpan pula yang namanya tax record yang berasal dari penulisan yang dilakukan oleh human resource sama beberapa departemen yang ada. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa sebetulnya ada satu file yang berisi mengenai data-data employee, kemudian perubahan data tentang tax report pun dalam file ini. Di sini pun kita mengetahui bahwa ternyata dari yang namanya employee check yang disiapkan oleh departemen itu dikirimkan ke account payable, ke divisi account payable ini. Nah, biasanya kalau misalnya untuk membuat sebuah flowchart, kita itu harus membutuhkan yang namanya semacam streamline gitu. Dia buat garis-garis yang cukup jelas. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya proses ini terjadi di departemen A, ya terjadi di departemen B. Jika tidak ada garis yang jelas ini, berarti kita tidak tahu apakah dokumen ini berada di tengah-tengahnya atau misalnya enggak. Cuman jarang sih yang kayak gini. Biasanya dia fokus di satu departemen atau satu pihak doang. Nah, internal control flowchart itu digunakan untuk mendeskripsikan, menganalisa, serta mengevaluasi pengadaan internal perusahaan atau organisasi. Jadi kalau sebelumnya kita bisa mengetahui alur proses dan sumbernya dari mana, jika kita mengetahui sumbernya, kita bisa mengevaluasi pengadaan internal yang biasanya itu tergambarkan dalam sebuah internal atau misalnya sebuah flowchart. Flowchart karena dia memberikan arus dokumennya seperti apa, kita bisa mengetahui itu bahwa ternyata dokumen ini tidak dilakukan verifikasi oleh pihak tertentu. Nah, berarti bisa jadi kelemahan pada saat pengadaan internalnya. Bisa jadi si dokumen yang akan dibaca di akhir ternyata tidak memiliki kekuatan yang cukup, atau misalnya dokumennya ini nggak valid karena nggak ada verifikasi. Sehingga kita sebagai pengguna bisa mengidentifikasi kelemahan pengadaan internalnya dan inefisiensi si dokumen yang sistem yang terjadi itu. Jika kita mengetahui kelemahannya, apa yang tidak efisien, kita baru bisa memberikan solusi atas kelemahan tersebut. Kita memberikan, Pak, sebetulnya flowchart Bapak ini ada kelemahannya loh Pak. Bapak seharusnya tidak perlu ngirim ke beberapa pihak di sini. Bapak bisa efisiensikan. Nah, nanti rekan-rekan di sini bakal membuat sebuah flowchart lagi tuh yang menjadi opsi bahwa ini adalah opsi saya untuk sistem yang sekarang. Ini flowchartnya untuk digunakan untuk sistem operasi sekarang ini. Nah, ada berikutnya juga disebut dengan sistem flowchart. Bahwa dia itu memperlihatkan hubungan antara input, sistem, proses, penyimpanan, serta output, di mana kita bisa mengetahui departemen apa yang terlibat. Apakah bentuk aktivitasnya itu manual, komputer, dan dokumennya itu apakah
digital atau hard copy. Jadi kalau misalnya dalam sebuah sistem kan kita bisa data bahwa dokumennya ternyata bentuknya digital atau hard copy. Dan di sini tuh benar-benar berhubungan langsung dengan sistemnya atau dengan softwarenya. Jika kita membuat software, ya kita menggunakan sistem flowchart ini untuk menggambarkan untuk kepada si rancangnya. Nah, biasanya sistem flowchart itu digunakan untuk mendeskripsikan aliran data dan prosedur dalam sistem informasi akuntansi. Tapi simbolnya apakah beda nggak, Pak? Sebenarnya sama-sama aja. Simbolnya itu simbol yang utama yang seperti ini. Nah, ada input output tetap simbol ini, cuman penggunaannya itu yang berbeda-beda. Ada untuk diperlihatkan kayak gimana sih pekerjaan yang akan terjadi. Ada yang digunakan untuk melihat ketidak efisien sebuah prosedur. Ada yang digunakan untuk jika kita membangun sebuah software ini, aliran datanya seperti apa. Nah, di sini kan ada satu simbol bahwa ternyata ini tuh sistem ini menggunakan yang namanya elektronik, bahwa data sales dan ditampilkan sebuah data sales itu langsung menggunakan data elektronik. Dan di sini setelah salesnya diinputkan akan menghasilkan customer receipt. Di sini kan bisa jadi ini data dokumen fisik. Nah, proses input ini akan diupdate atau diproses tuh di luar database yang ada di sini. Jika ini misalnya perusahaan satu, maka akan disimpan di tempat yang berbeda. Di sini pun database-nya secara elektronik. Jadi ada database account receivable, ada database inventory, sales marketing, nama GL. Sedangkan program flowchart itu mengambil dari satu komponen di sistem flowchart ini untuk didetailkan, yaitu mengilustrasikan rangkaian rentetan operasi logikal yang digunakan dan dilakukan oleh komputer ketika mengeksekusi program. Jadi kan kita misalnya dari sistem flowchart dia hanya memberitahu ada input, proses, output. Tapi jika kita dirincikan dengan program flowchart, ternyata sih software ini dia itu setelah diinput data, dia itu melihat apakah kondisinya sesuai atau tidak. Tidak sesuai, baru dilakukan kalkulasi, mengupdate. Kalau tidak sesuai, dibalikin lagi datanya. Dan biasanya kan dilihatkan dalam sebuah output bahwa data Anda kurang siap, data Anda kurang lengkap. Kan biasanya kalau dalam Google Form itu ada satu inputan yang harus diisi. Nah, jika tidak diisi, maka ya kita harus menginputkan kembali itu. Nah, ini sama halnya terjadi di sini bahwa saat inputannya ada yang kurang atau kondisi tidak sesuai, akan diberikan lagi dan akan diperlihatkan dalam sebuah output ini. Kalau di sini kan kondisinya dia outputnya bisa jadi output yang dokumen fisik. Jadi itu hubungannya antara sistem flowchart dengan program flowchart. Bahwa program flowchart yaitu merincikan apa yang terjadi dalam sistem flowchart, dan proses ini apa sih yang terjadi, inputnya gimana sih. Itu dalam program flowchart itu sendiri. Nah, oke. Di sini akan saya contohkan bagaimana sih pembuatan flowchart secara manual. Misalnya di sini ada sebuah narasi. Misalnya di departemen sales. Misalnya ini saya sebagai A. Di departemen sales, dia menerima hard copy customer order dari 5 perusahaan. Lalu dia siapkan 4 kopi order tersebut secara manual. Kopi ke-1 dikirim ke departemen kredit untuk approval. Kemudian 3 kopi yang lainnya dan form aslinya disimpan secara sementara. Di sini kan sebutin bahwa penyimpanannya itu dalam sebuah file. Jadi kita menggunakan simbol segitiga kebalik. Lalu departemen kredit ini memvalidasi kopi pertama dari si file ini dengan hard copy rekaman kredit di departemen tersebut. Berarti ya, sederhananya mah yaitu melakukan pengecekan dari si general manager yang ada. Jika sesuai, baru dia proof. Kalau misalnya nggak sesuai, dibalikin lagi. Nah, di sini kopi ke-1 ditandatangani oleh departemen kredit secara manual, dan kemudian dikirimkan kepada departemen sales kopi yang telah ditandatangani. Berarti dari tool A ini kan kopi satunya yang asalnya belum diketahui apakah di-approve atau enggak. Setelah di-approve, baru bikin lagi. Jadi ada dokumennya. Kopi 1, ada dokumen kopi 1 yang telah ditandatangani.
di dalam departemen kota ini. Baru kopi ke-1 dan form order aslinya disimpan, sedangkan kopi kedua dikirim ke warehouse dan kopi ketiga keempat dikirim ke departemen shipping. Jadi di sini kita bisa mengetahui ada beberapa jenis dokumen. Ada file buat penyimpanan dan ada pemrosesan dari tanda tanganan, approval, dan validasi. Serta kita mengetahui bahwa ada beberapa pihak yang terkait dalam flowchart ini. Pertama ada departemen sales, departemen kredit, serta departemen shipping dan warehouse. Misalnya nih, pertama kita buat dulu vertical timeline-nya, yaitu menggambarkan pihak-pihak terkait. Ada sales departemen, ada kredit departemen, warehouse, dan shipping departemen. Kemudian di sini kelas A di departemen sales dia menerima hard copy customer order dari email perusahaan. Lalu dia menyiapkan 4 copy order secara manual dari CO menjadi SO 1, 2, 3, 4. Lalu kopi ke-1 dikirimkan ke departemen kredit untuk di approval. Maka dilakukan validasi nih. Bisa jadi validasinya ini secara manual atau secara elektronik, tapi kalau di sini kan diceritakan bahwa dia itu memvalidasi berdasarkan kredit recordnya, dimana dia masih pakai ledger. Jadi cek menggunakan kredit record ini, jika divalidasi telah tervalidasi, baru sales order 1 ini telah ditandatangani, baru diberikan kembali ke sales departemen. Nah, sedangkan sales order 2, 3, 4 serta customer order ini disimpan dalam sebuah file secara numerik. Nah, di sini kalau saya coba boleh bolak-balik. Nah, setelah sales order ini ada ditandatangani dan dikembalikan kepada sales departemen, sales order dia akan didistribusikan ke jadi customer order, dan ada sales order yang diinputkan ke orang warehouse dan orang shipping departemen. Nah, bagian customer order yang kami kopian aslinya serta sales order yang sudah ditangani akan disimpan dalam sebuah file. Sedangkan sales order 2, 3, 4 dia akan dijadikan inputan untuk warehouse. SO2 bisa dikirim ke warehouse, sedangkan SO3 dan 4 dikirim ke shipping departemen. Sebetulnya kita bisa seperti ini. Kita buat satu garis, muncul di sini. Cuman sama halnya dengan di FD, kita upayakan tidak terjadi yang namanya kesilangan. Jadi kita buat satu menggunakan simbol disebutnya on-page connector untuk menghubungkan dokumen di sales departemen ini dengan dokumen di shipping departemen. Nah, sales order akan digunakan oleh warehouse untuk mengambil barang yang sesuai dengan sales order ini. Lalu dia ambil berdasarkan stock record yang ada, di mana masih manual. Sales order bersama barangnya, di mana tidak kita lihatkan betapa simbolnya, akan dikirimkan kepada shipping departemen, di mana si shipping departemen itu akan mengirimkan berdasarkan SO-nya. Jadi kenapa SO-nya itu dikirim ke shipping departemen, ya agar divalidasi bahwa barang yang dikirimkan sesuai dengan sales order yang diterima oleh dia. Kalau misalnya SO3 dan 4 itu tidak sesuai dengan sales order dikirim oleh warehouse, ya berarti tidak disatukan dalam proses pengiriman. Nah, di sini sales ordernya, sales order 2 yang mana yang telah dipakai untuk warehouse mengambil barang akan dikirimkan bersamaan dengan barang itu sendiri. Sedangkan sales order 3 sebagai bukti bahwa barang itu sesuai dengan si permintaan akan difilekan atau disimpankan. Nah, di sini kan saya nggak terlalu rapih ya. Jadi ada bagi kita harus menyertakan file apa sih yang kita simpan ini, nama filenya ada di sini. Nah, jadi ini seperti ini pembuatan flowchart, bahwa sebetulnya flowchart itu tidak serumit pada saat kita membuat sebuah DFD.
Kalau buat DFD ya berarti ada aturan-aturan, misalnya jangan sampai ada yang namanya black hole atau ada yang namanya red hole. Jadi kalau misalnya flowchart, dia itu terbantu dengan yang penting sesuai dengan kenyataannya. Prosedur seperti apa, ikutin aja. Jika dia manual, ya gambar secara manual si dokumennya. Apakah proses manual? Ya kalau proses manual, gambarkan secara proses manual juga. Dan kalau misalnya ada persilangan, ya menggunakan on-page connector atau off-page connector. Nah, masalahnya akan kita menggunakan off-page connector. Penggunaannya itu ketika saat dalam satu worksheet ini terdapat lebih banyak simbol hingga jika kita memainkan sebagai penggunanya, kita bingung nih arusnya kemana. Kalau misalnya terjadi demikian, maka baiknya kita menggunakan off-page connector. Kita kirimkan ke worksheet yang berikutnya. Jadi nggak perlu irit-iritin lah kalau pada saat kita pembuatan flowchart. Dan harus kita bayangkan bahwa pada saat kita membuat sebuah flowchart, kita akan menjadi penggunanya gitu. Oh, kalau misalnya saya sebagai penggunanya, ternyata apa yang kita lakukan sekarang ini cukup ribet loh gitu kalau untuk dibaca atau ditelusuri. Nah, oleh karena itu sebetulnya hanya ada aturan nama konvensi doang dalam sebuah flowchart. Jadi pertama, flowchart aturan. Flowchart itu wajib diberi label secara lebih jelas untuk mengidentifikasikan sistem apa sih yang digambarkan. Di komentar di sini kan saya menggambarkan bahwa ini kan merupakan flowchart sales activity. Berarti ini menggambarkan aktivitas penjualan tuh, dimana dia ada sales departemen, credit departemen, warehouse, dan shipping departemen. Kemudian simbol itu wajib merepresentasi entitas dan aktivitas dalam sistem. Itu harus benar-benar sesuai. Kalau misalnya dia manual, pakai simbol yang manual. Kalau misalnya sistem diproses secara elektronik, ya kita menggunakan rectangle. Nah, semua simbol wajib diberi label. Di sini kan saya menggunakan label semua. Bahkan si filenya pun di label oleh saya. Kemudian garis itu harus menggunakan arrowhead. Berarti kalau misalnya kita menggunakan arrowhead atau misalnya menggunakan garis saja, kita bingung. Ini dokumennya mengarah dari A ke B atau sebaliknya B ke A. Jadi kalau misalnya kita menggunakan arrowhead, kita dengan jelas mengatakan bahwa dokumennya dikirim dari A ke B. Nah, jika diperlukan, nanti deskripsi itu perlu ditambahkan ke dalam flowchart. Dilampirkan jika benar-benar kompleks. Nah, biasanya ini terjadi kalau misalnya kita buat SOP. Kalau SOP kan berarti kita buat satu prosedur. Namun ada narasinya di depan dan flowchartnya di belakang atau bisa dibalikin. Tujuannya biar saat si dokumennya ini atau flowchartnya terlalu rumit, dijelaskan dalam satu halaman, 2 halaman, 3 halaman, ya kita buat narasinya lagi. Nah, aturan lainnya itu usahakan arah aliran itu selalu konsisten. Jadi kalau misalnya kita buat sebuah nih, kita dari bawah ke atas. Nah, seterusnya hal seperti ini. Jangan sampai kita buat di sini, ke sini, habis itu kita buat on-page connector. Sebalikannya. Upayakan tidak demikian. Sebetulnya, kalau misalnya ini terjadi, kita harus bayangkan kalau kita sebagai pengguna, pasti kita bingung. Ini arusnya kemana sih? Tapi kalau misalnya alirannya udah konsisten, seperti ini, berarti berarti kita bacanya dari kiri ke kanan, ke bawah, dari ke atas, ke bawah, ke atas lagi. Dan yang paling penting, jangan menggunakan warna yang berlebihan. Jangan sampai warna dokumen A dengan dokumen B itu pakai warna berbeda. Yang A mau pakai warna biru, yang B itu pakai warna hijau. Sama harus membuat spacing antara pembuatan label dan jarak antar simbol. Jadi si fontnya, kemudian jarak antar simbol ini upayakan harus disebutnya ada jarak yang cukup bisa dibaca gitu. Kalau misalnya terlalu dekat ya biasanya kita bingung ini kita baca apa sih sebetulnya. Nah, kalau seperti ini ya makanya seperti itu. Nah, ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, saya coba perlihatkan bagaimana sih yang namanya flowchart dalam Visio itu.
Saya buka dulu. Jadi saat kita tadi membuat flowchart, sebetulnya mah kita mah hanya menggambarkan apa yang terjadi. Proses apa yang terjadi kita gambarin semua tuh dengan simbol-simbol yang ada. Di sini nah, di sini saya menggunakan Visio untuk menggambarkan flowchart yang tadi. Jadi kalau misalnya nih, Pak, sebetulnya pada saat kita membuat flowchart, bagusnya kayak gimana sih, Pak? Kalau misalnya dari pengalaman saya, pada saat pembuatan flowchart, bagusnya itu tidak berwarna-warna, itu kayak gini, nggak ada warna biru putih, tapi mereka pakai hitam putih. Jadi pada saat kita selesai nih, lalu kita ganti warnanya jadi hitam putih misalnya. Nah, kemudian misalnya saya lupa simbolnya apa yang digunakan. Nah, jika misalnya saya lupa, kita tinggal cek aja di sini. Jadi pada saat kita pembuatan flowchart, kita tadi dibantu dengan si logo-logonya nih. Ini teh captionnya apa sih? Ini proses apa? Kalau misalnya tidak ada di sini, lalu kita cari. Misalnya saya mau nyari, saya mau nyari streamline ini. Atau misalnya saya ingin mencari sebuah simbol untuk database. Nah, ini kan ada. Jadi kalau misalnya kita menggunakan Visio 2013 ke atas, 2010 ke atas, kita dibantu dengan fitur ini untuk mencari simbol mana sih yang sesuai dengan apa yang akan kita gambarkan, apa yang akan kita gambarkan dalam sebuah prosedur, ya ini simbolnya. Nah, ini mengenai si flowchart. Jadi nanti buat tugas rekan-rekan di sini sebagai penambah nilai. Jadi untuk mengetahui juga tuh seberapa paham mengenai flowchart ini, saya membuat sebuah narasi mengenai bagaimana production dengan maintenance itu. Maintenance ini dalam bentuk workshop. Misalnya ada kerusakan mesin, ya kita bukan oleh production yang ngerjain, tapi bagian maintenance-nya. Apa aja yang saya siapkan ada di situ. Nah, saya kirimkan nanti jam 3, nanti rekan-rekan bisa kerjain hari ini, tapi deadline itu besok tengah malam buat kerjain. Oke. Ada pertanyaan terlebih dahulu mengenai flowchart? Kalau nggak ada, saya langsung ke... Bapak, saya mau nanya. Oh ya, gimana? Kalau misalnya, kan ini contohnya di sini ada beberapa pihak gitu kan ya Pak. Kalau misalnya nanti ada proses, terus dia udah selesai di pihak, misalnya di pihak yang sales department, terus mau mulai lagi tapi dari shipping department, itu harus pakai panah atau boleh start lagi Pak? Nah, biasanya nggak usah pakai start lagi, jadi langsung aja si dokumen itu terjadi gitu. Jadi misalnya saya mungkin saya coba tangkap. Misalnya si sales department itu ada aktivitas untuk input customer order. Shipping department ada lagi dia harus input si laporan keuangan misalnya, seperti itu ya. Dia belajar lagi. Nah, ya kita nggak perlu pakai start ini, kita bisa langsung aja muncul ada dokumen di sini misalnya. Tapi biasanya dalam sebuah prosedur itu pasti ada hubungan nih, kenapa dia harus membuat sebuah laporan keuangan, karena dia itu harus dia mendapatkan data dari sisi sales department itu. Misalnya seperti itu. Bahwa kalau misalnya dari beda departemennya kita menggunakan tidak perlu menggunakan start ini. Dan malah sebetulnya lumrahnya itu dia jarang pakai start. Orang-orang kalau misalnya di kenyataan mah ya, secara di realita mah, dia tiba-tiba aja langsung, karena orang-orang udah paham bahwa pada saat pembuatan flowchart dia itu dari kiri sampai ke dari kiri atas sampai kiri bawah, kiri atas ke kanan bawah, seperti itu. Jadi dia nggak menggunakan start, tapi saya menggunakan start di sini buat menunjukkan bahwa
ini titik mulainya loh, nanti titik akhirnya akan di ujung sini. Memperhatikan bahwa arusnya akan dari kiri atas ke kanan bawah. Baik, terima kasih Pak. Oke. Nah, di sini saya coba sharing yang ada di mana ya datanya. Tapi ada di sini. Nanti saya coba bakal tunjukkan. Jadi saya pernah membuat sebuah dokumentasi sistemnya dari mulai DFD sampai ke flowchart-nya sebuah BUMD. Nanti saya coba gambarin bahwa pada saat pembuatan flowchart bisa jadi simbol yang akan kita gunakan itu beragam gitu. Dan wayahnya pada saat kita membuat flowchart di sini, kita harus menunjukkan dulu kepada si penggunanya. Dan pengguna itu harus memberi feedback pada kita, kayak Pak, ini maksudnya apa ya? Ini ada yang kurang atau enggak? Dan biasanya pada saat kita pembuatan flowchart ini, selain kita membaca sebuah prosedur, kita harus melakukan observasi. Tujuannya biar apa? Kalau kita melakukan observasi, bisa jadi ada yang tidak direkam oleh si prosedur. Atau bisa jadi ada prosedur yang harusnya seperti input entry, tapi tidak dilakukan input entry. Masih ada validasi, tapi tidak dilakukan validasi. Itu makanya pada saat pembuatan flowchart ya, kita selain membaca prosedur, kita harus observasi langsung gitu ke si tempatnya. Nanti itu akan alami pada saat SADM. Jadi kalau buat flowchart ya harus langsung observasi gitu. Tapi kalau di pandemi sekarang ya hanya berbasiskan pada ALK-nya bisa dilihat laporan keuangannya. Biasanya sekali diperlihatkan tuh harusnya. Oke, saya masuk ke fraud. Ya, jadi untuk fraud ini saya nggak akan terlalu rinci karena saya ingin coba garis besar kayak gimana sih fraud itu, bahwa di dunia akademisi itu yang paling banyak terjadi fraud di mana. Tapi kalau dari dunia kerja, bahwa fraud itu bisa jadi sangat beragam dan jenisnya itu nggak bisa kita klasifikasi satu saja gitu, tapi ada banyak. Dan di sini saya coba gali mengenai kenapa fraud itu bisa terjadi. Kalau maksudnya apa sih pressure-nya? Karena ada opportunity-nya, kemudian ada apanya, ada apa itu kita bahas. Dan sebetulnya ada, kalau misalnya rekan bisa dibaca yang buku Rumi, itu menjelaskan bahwa sebetulnya si fraud itu terjadi oleh orang yang asalnya tidak tahu apa-apa. Tapi kalau misalnya dibaca dalam beberapa penelitian terbaru, bahwa ternyata fraud itu terjadi oleh orang yang paham atas sistemnya. Misalnya rekan-rekan di sini paham mengenai permodelan, paham mengenai prosedur, bisa dicari celahnya. Nah, celah itu digunakan untuk melakukan fraud. Ada opportunity dalam bentuk celah digunakan. Nah, tidak ada saya hujan, jadi bakal agak berisik suaranya. Nah, secara pendahuluan saya mengambil salah satu report dari PwC, salah satu KAP yang idamannya para anak akuntan sampai sekarang. Dia melakukan survei terhadap kasus fraud dan economic crime pada tahun 2020. Itu menemukan bahwa dia nanya, kemudian dia kuesioner, kemudian dia melakukan wawancara, misalnya seperti itu. Dan dia menemukan bahwa dari 6.000 orang yang mereka wawancarai, hampir setengahnya, atau mungkin 3.000 kurang, itu mengalami fraud selama 2 tahun terakhir, mengalami tindakan kecurangan apapun. Bisa jadi ada datanya yang hilang, atau datanya dicuri, atau ada kehilangan aset, atau misalnya ya bisa jadi terjadi yang namanya korupsi di sana. Nah, rata-rata dari mereka, dari setiap perusahaan tersebut,
dia mengalami 6 kecelakaan cloud dalam 2 tahun terakhir, dan itu bisa terjadi apapun gitu. Dan polisi melihat bahwa estimasi kerugian mereka itu sebesar 60 miliar dolar dalam waktu 2 tahun. Dan walaupun saya tidak ada di sini, dia mengatakan bahwa peningkatan antara 2017 ke 2020 itu cukup signifikan. Sebelumnya mungkin ada sekitar 20 responden doang tuh yang mengatakan mereka terjadi fraud. Tapi sekarang mencapai 47%. Dan belum ditambah juga kita sekarang di era pandemi sekarang, kita dipaksa untuk semuanya dikerjakan by online. Kita menggunakan laptop masing-masing. Tingkatan kita terkena oleh serangan siber dan kita melakukan tindakan kecurangan itu jauh lebih tinggi dibandingkan kita saat di kantor itu. Nah, di sini bahwa ternyata distribusi fraud itu kini lebih banyak di customer fraud, sama cybercrime, sama aset misappropriation. Dari corruption berarti karena dia berhasil mengambil data dan dia bisa melakukan yang namanya tindakan pemaksaan, dia mendapatkan apa yang dia inginkan dan dia menawarkan, saya akan membocorkan data ini loh, bahwa data kalian itu sudah tidak atau apa. Baru muncul fraud lainnya. Nah, sebetulnya apa yang digambarkan di sini itu merupakan fraud yang atau jenis fraud yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang cukup besar. Tapi kalau misalnya kita ke level yang lebih rendah, itu bisa jadi lebih banyak sebetulnya tindakan fraud yang kok bisa ya ada kayak gitu ya tindakan fraudnya. Nah, di sini pun oleh Griffith itu mengatakan bahwa sebetulnya fraud itu terjadi oleh orang yang kita undang masuk ke sistem kita. Kita melaksanakan, misalnya deh, kita ada punya cycle nih, kita mengundang beberapa pihak untuk masuk ke situs kita. Nah, setiap orang yang kita undang, itu dia masing-masing memiliki risiko untuk melakukan gerakan fraud yang merugikan kita. Dan inti utama dari fraud itu adalah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan dan merugikan kita sebagai si korbannya. Nah, di sini saya akan bahas daripada threat-nya atau ancaman-ancamannya, bahwa sebetulnya ancaman terhadap accounting information system terbagi ke beberapa hal. Pertama, natural and policy disaster. Kalau misalnya ada bencana, atau misalnya ada serangan teroris, atau serangan manusia yang sebetulnya memiliki kemungkinan untuk menghasilkan sebuah sistem informasi atau kita melakukan operasi perusahaan. Kalau saya ambil contoh yang relevan dan yang sering dijadikan series film dan series filmnya bagus, itu misalnya serangan mobile. Dia jadi yang namanya kesalahan human error menyebabkan yang namanya jadi bencana nuklir saat itu. Kemudian ya akibatnya ya banyak sistem-sistem yang terjadi di nama kotanya, fight atau apa namanya itu gagal untuk beroperasi dan harus pindah dari kota tersebut. Nah, itu satu contoh daripada adanya bencana dapat mengganggu sistem itu, baik itu accounting information system maupun sistem informasi lainnya. Contoh yang terkini ya berarti misalnya pada saat terjadi bencana alam, misalnya di salah satu kota, kayak di daerah Palu atau di daerah Sulawesi Tengah, saat itu terjadi, hampir seluruh sistem yang ada itu terganggu. Bahkan sistem pemerintahannya pun terpaksa orang-orang ini harus kabur dari kota tersebut karena mereka tidak aman. Orang-orangnya atau si orang yang terkait pada sistemnya tidak ada, maka sistem tidak bisa berjalan sama sekali. Nah, berikutnya yakni ada software error atau equipment malfunction. Berarti kesalahan, error, bug, juga operasinya sebuah sistem informasi, software, hardware, atau misalnya network sebuah sebuah komputer, itu dapat mengakibatkan kegagalan transmisi data atau gagal operasi. Misal, kita rekan-rekan di sini menggunakan sebuah Excel, contohnya, untuk menginput transaksi harian. Lalu Excel-nya rusak. Ya, itu bisa menyebabkan karena tidak bisa mengupdate apa yang terjadi di lapangan di sebagai ledger misalnya. Itu yang simpelnya. Tapi yang beratnya misalnya rekan-rekan sini implementasi sebuah SAP. Lalu SAP-nya tidak cocok tuh dengan perangkat hardware yang disiapkan atau jalan ini nggak cocok. Dia nggak bisa melakukan apa yang dia seharusnya lakukan, tidak mencapai ekspektasi kita, maka data-data atau misalnya
prosesnya itu tidak terjadi. Itu suatu bentuk daripada software error dan enforcement malfunction. Nah, ada pun juga ancaman dari unintentional act, bahwa terdapat kemungkinan terdapat kesalahan yang diakibatkan tidak sengaja manusia atau gagal mengikuti prosedur atau supervisi jelek. Itu tadi kita bahas di pas flowchart atau di FB. Kita udah buat tuh flowchartnya bagus banget. Kita buat flowchartnya yang kita bayangkan orang-orang pasti bisa baca nih. Tapi kita harus melihat yang namanya, kalau misalnya bisa itu sebutnya coefficient error. Ada potensi tidak terduganya gitu, bahwa prosedur yang kita buat bisa jadi tidak bisa dibaca oleh seluruh orang. So, orang ini tuh tidak bisa membaca prosedur itu dengan tepat. Dia salah melakukan input. Nah, hal itu mengakibatkan si sistem informasi akuntansinya bisa menghasilkan informasi tidak akurat. Dia salah input, dia salah masukin data, ya gagal deh si sistemnya sebagus apapun itu. Dan itu biasanya terjadi jika secara tidak sengaja. Tapi kalau secara sengaja, ya itu baru masuk ke tindakan yang namanya fraud, computer crime, dan sabotase yang memang ada niatan dan ada sesuatu yang akan mereka dapatkan secara material maupun non material saat mereka melakukan tindakan ancaman terhadap si sistem tersebut. Ini contoh-contohnya, misalnya kalau natural environmental disaster ya, paling sederhananya kalau ada kebakaran, kalau misalnya ada gempa, ada misalnya tsunami, atau misalnya ada perang, terus ya dia bisa menemukan jenisnya satu sistem doang, tapi keseluruhan sistem. Software error, misalnya error untuk dalam automated system untuk verifikasi personal. Jadi harusnya mah sistem itu bisa mengverifikasi secara otomatis, tapi tidak bisa. Pada akhirnya ya sistemnya nggak berjalan. Terdapat yang namanya tumpukan-tumpukan orang atau data yang harus diverifikasi atau bug dalam California tax system. International ada seperti carelessness entry data. Ini yang visualnya menarik sebetulnya, tapi saya sempat baca sebagian bahwa misalnya dia harusnya input datanya itu harga barangnya misalnya harusnya $10 untuk satu barang. Dia malah menginputkannya $1 untuk 10 barang. Jadi ya mereka mengumpulkan dari salah input itu. Kalau misalnya intentional act ini ya sabotase atau misalnya virus yang menyerang ke beberapa komputer. Oke. Nah, fraud ini sebenarnya apa sih? Secara definitifnya bahwa fraud is gaining an unfair advantage over another person. Berarti kita mengambil keuntungan dari orang tertentu secara tidak adil dan mereka rugi, ya kita cukup untung. Nah, untuk melakukan hal tersebut terdapat 5 hal yang wajib ada dan pasti terjadi. Pertama, false statement, kita menutupi kesalahan itu. Ada material fact atau sesuatu yang didapatkan oleh orang tersebut yang kalau misalnya melakukan tindakan fraud, yaitu yang akan dia dapatkan. Intent to deceive, niatan untuk melakukan tindakan fraud, karena nggak mungkin fraud terjadi jika tidak ada niat. Atau terdapat yang namanya justifikasi, dia sengaja melakukan hal tersebut karena merasa benar. Nah, sebetulnya ini menarik, ini benar atau tidak, cuman pada dalam beberapa kasus justifikasi itu yang menyebabkan tindakan fraud itu pasti terjadi. Yang sering terjadi fraud itu terjadi karena ada justifikasi. Misalnya, saya tidak tahu bahwa jika saya misalnya sudah resign, kemudian saya masih akses sistem tersebut, itu tindakan fraud. Ya, tapi nggak apa-apa, orang saya pernah bayar, saya pernah bekerja di sana, itu ada justifikasi gitu. Misalnya berikutnya adalah saya NPM saya teh masih bisa digunakan untuk mengakses fitur-fitur Unpad, padahal saya udah jadi alumni. Itu saya menganggap ya udah nggak apa-apa deh, saya masih dulu bayar si Unpad loh, masa nggak dipakai sih fitur-fiturnya. Itu salah satu justifikasi reliance. Berikutnya akhirnya ada injury atau injury or loss suffered by victim. Ada kerugian atau misalnya ada yang ya kerugian yang diderita oleh si korban tersebut, bahwa mereka teh udah diambil keuntungannya oleh orang lain dan mereka rugi karena hal tersebut. Nah, terdapat beberapa tindakan atau jenis fraud. Rume dia mengatakan ada terdapat 4 tindakan fraud itu sendiri. Pertama, corruption, investment fraud,
misappropriation of asset, serta fraudulent financial reporting. Kita biasanya akan lebih bahas banyak fraudulent financial reporting. Kenapa? Karena pertama itu ya bentuk gain-nya bisa jadi secara tidak langsung, bahwa kalau misalnya misappropriation of asset, dia sengaja mencuri aset yang langsung mendapatkan keuntungan saat itu juga. Misal, dia mencuri, menggelapkan pembelian mobil, mobilnya diambil dijual lagi, ada dapat cash. Tapi kalau misalnya fraudulent financial reporting, dia mau dia baguskan informasi keuangan dia, terlihat bahwa keuangan mereka stabil, padahal enggak. Nah, keuntungannya apa? Ya berarti harga saham mereka cukup stabil. Kalau corruption sama investment fraud, corruption ya akan tahu bahwa itu tindakan yang tidak jujur. Misalnya kalau kita udah sebut sekarang kasus korupsi bansos, dia mengambil sedikit, atau misalnya dia menyogok orang untuk agar tender mereka berhasil terus dibayar. Contohnya, investment fraud itu yang akhir-akhir ini sering terjadi, bahwa mereka secara sengaja menutupi fakta, menutupi kenyataan bahwa investasi yang mereka tawarkan tidak logis. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting investasi mereka laku. Misalnya seperti ini. Bentar. Suaranya kedengeran nggak ya? Jadi kayaknya saya kena jam deh. Kedengeran, Pak. Oke. Nanti saya tiba-tiba kena jam. Oke. Balik lagi ke investment fraud, itu sering terjadi misalnya seperti ini. Rekan-rekan dapat satu penawaran produk investasi. Dia menawarkan bahwa mendapatkan gain dalam waktu 1 tahun sebesar 20%. Tapi tidak sertakan dana kita akan dikirimkan kemana aja, gimana cara pemutaran dana tersebut. Nah, itu salah satu cara yang terjadi pada saat investment fraud. Mereka sengaja tuh menutupi informasi tersebut atau menyalahkan data yang ada agar investasi mereka itu di-accept oleh orang lain walaupun tidak logis gitu. Nah, di corruption seperti juga dari betrigging itu ya ini menarik sebetulnya. Dalam satu kasus, kalau kita membahas mengenai kita sedang lelang atau tender, sebetulnya mereka sudah deal sebelumnya, sebelum muncul deal dulu, atau misalnya udah deal harganya diturunkan, atau misalnya harga diganti, kesepakatan yang diganti, termasuk tuh ke dalam tindakan fraud di corruption itu sendiri. Inti utamanya, corruption terjadi, kita bisa mengklasifikasi corruption jika ada penyalahgunaan kekuasaan. Dia memiliki kekuasaan lebih, ya dia pakai kekuasaan tersebut untuk melakukan tindakan curang. Nah, investment fraud, dia itu tadi yang kita bahas skema Ponzi, ya salah satu skema MLM juga itu masuk ke investment fraud, sama security fraud itu sendiri. Yang kasus-kasus sekarang kayak operasi yang mungkin ini dapat gain 25%, hanya input berapa ratus ribu rupiah sama beberapa bulan, itu kan gak logis. Kemudian ada misappropriation of asset, bahwa sebetulnya hal ini, tindakan fraud ini terjadi ketika pengendalian internal pun itu tidak ada, bahkan kurang, ataupun pada saat pengendalian internalnya ada, sebagus apapun itu, saat eksekusinya kurang bagus, ya maka pengendalian internalnya tidak bagus. Walaupun secara logikal, secara konsep bagus, tapi saat dieksekusi gagal, ya pengendalian internalnya gagal. Nah, hal ini mengakibatkan bahwa si pelaku-pelakunya ini atau internal perusahaannya dapat melakukan pencurian aset, bisa fisik atau non fisik. Kalau fisik ya berarti mencuri barang, kalau non fisik berarti bisa jadi kita mengambil data-data yang sebetulnya data-data digital. Nah, contoh daripada misappropriation of asset itu yakni ada pengambilan data perusahaan dan konsumen setelah pegawai itu resign. Karena misalnya si pegawainya dari resign nih, sebelum kabur itu atau sebelum keluar itu ya bilang, udah saya ambil datanya aja. Misalnya data konsumen ini bisa dipakai untuk divisi marketing untuk menargetkan
ini loh, ternyata ada segmen orang ini loh, ada segmen orang yang nggak nyari diskon loh, ini yang bisa jadi target mereka. Kerugiannya ada di mana? Ya kerugiannya ada di perusahaan itu sendiri, bahwa mereka teh datanya kebocoran, dan mereka teh punya kompetitor baru untuk menargetkan segmen itu, segmen, konsumen segmen itu. Kemudian ada juga pencurian data oleh ex pengguna, yang mana dia udah desain, tapi dia masih bisa mengakses sistem informasi yang ada, bahwa mereka itu masih bisa mengakses penjualan terkini, kemudian dia bisa mengakses bisnis plan mereka yang akan dieksekusi, bisnis plan sekarang seperti apa, adanya perubahan-perubahan kecil-kecilan itu bisa diketahui dia. Nah, buruknya di mana? Kalau kita bisa mencuri bisnis plan orang lain, kita tidak perlu lagi benchmarking, kita bisa tinggal copy paste aja bisnis plan mereka, tinggal kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita dan kemampuan kita. Nah, di fraudulent financial reporting itu memang dia merupakan international or reckless conduct, whether by act or omission, that result in materiality misleading financial statement. Yang biasa dilakukan, sebenarnya banyak yang dilakukan, tapi yang sering dilakukan adalah dua hal. Dia itu mengakui pendapatan yang belum boleh diterima, atau dia menunda pengeluaran hingga periode berikutnya. Jadi dikirim tuh si biayanya ke periode berikutnya. Atau misalnya dia mengakui ya pendapatnya sebetulnya belum tentu fix dapat loh. Misalnya, kita nih pasti dapat bid nih, tapi masih sekitar 60%. Ada ketentuannya bahwa bid itu bisa dijadikan sumber pendapatan kita jika udah fix lebih dari 40%. Tergantung dari tahapan yang perlu terjadi. Nah, tujuannya buat apa sih sebetulnya? Pertama, dia menipu investor atau kreditor, bahwa dia memperlihatkan bahwa perusahaan ini sehat secara keuangan. Adapun juga dia sengaja meningkatkan nilai saham perusahaan mereka, bahwa karena keuangannya stabil, maka si pasar ini melihat perusahaan ini pasti nilai sahamnya tidak mungkin jatuh, dia pasti rajin ngasih dividen dan sebagainya. Ya, itu yang terjadi pada saat kita fraudulent financial reporting itu sendiri. Nah, oleh karena itu, The Trade Commission dia itu merekomendasi 4 aksi untuk mengurangi risiko fraudulent financial reporting. Pertama, perusahaan wajib menjelaskan serta menerbitkan lingkungan organisasi kayak gimana sih internal kontrol mereka, gimana sih pengendalian mereka lakukan, kayak gimana sih lingkungan mereka bekerja. Tujuannya biar apa? Pada saat si individu di luar perusahaan mereka membaca, oh ternyata seperti ini loh kemungkinan risiko yang terjadi di perusahaan tersebut. Lalu dia bisa mengetahui transparansi sebuah pelaporannya. Nah, yang kedua itu yakni dia mengidentifikasikan serta memahami faktor pemicu terjadinya fraud. Karena yang pasti terjadi itu adalah yang namanya preventif jauh lebih bisa kita andalkan daripada kita harus menanggulangi jika terjadi fraud itu sendiri. Nah, setelah kita mengidentifikasi serta memahami faktor-faktornya, kita bisa menilai risikonya, bahwa risiko ini pasti mengakibatkan kerugian seberapa besar. Dan setelah mengetahui faktornya, risikonya, dan potensinya, baru dirancanglah sebuah pengendalian internal serta mengimplementasikannya. Jadi biasanya kalau kita dalam si COSO sendiri, yang paling penting itu pertama kita membangun sebuah lingkungan pengendalian. Baru kita lanjut hingga ada yang namanya fase kita pengendalian secara aktivitas serta monitoring secara keseluruhan. Itu yang minggu depan akan kita bahas banyak. Nah, SAS nomor 99 dia menekankan tanggung jawab sebuah auditor. Berarti kan rekan-rekan kan pasti ada sebagian jadi auditor, mungkin sebagian besar kali ya. Nah, dia menekankan bahwa sebagai seorang auditor, mereka tuh wajib memahami produk itu sendiri. Yaitu mereka kemudian mendiskusikan risiko material daripada misstatement fraudulent itu. Dia menggatak informasinya, risiko-risikonya apa sih yang terjadi, kayak gimana sih track recordnya mereka. Lalu dia mengidentifikasi, dia nilai risikonya sebesar apa, dan dia respon. Lalu hasil temuan mereka harus dievaluasi kembali dengan dengan auditor lainnya.
dokumen komunikasi apa yang harus direkam, harus dikomunikasikan, baru diintegrasikan dengan yang namanya teknologi itu sendiri. Nah, kemudian fraud itu sebetulnya siapa sih yang melakukannya? Di sini saya mengambil dari reportnya PwC bahwa sebetulnya fraud itu bisa dilakukan oleh external operator, ada di pihak eksternal atau internal dari perusahaan kita sendiri, atau kedua-duanya. Ada terdapat kerjasama antara internal atau eksternal. Kalau eksternal, rata dia ada customer. Customer itu bisa jadi dia mengambil celah bagaimana bisa melakukan tindakan curang. Jadi dia sengaja memasukkan identitas dia agar dia bisa mendapatkan diskon. Atau hacker ya sengaja dia mengambil data mereka. Kalau supplier ya sebetulnya ya mereka tindakan fraudnya adalah mereka apa disebutnya? Mereka menyuap agar mereka berhasil memenangkan tender pada perusahaan tersebut. Nah, walaupun harganya mahal, ada perusahaan yang jauh lebih murah, supplier yang lebih murah harganya, tapi yang menang itu adalah supplier yang menyuap. Nah, itu salah satu contoh tindakan fraud antara si perusahaan dengan vendor supplier. Kemudian manajemen rata-rata karena mereka menganggap bahwa aturan yang dibuat oleh perusahaan itu tidak berlaku untuk mereka, sehingga mereka langsung skip aja tuh si aturannya. Ya udah kita apa disebutnya overriding prosedur staff ya pada saat mereka input fraud bisa jadi atau misalnya pada saat output atau proses fraud itu sendiri. Nah, preparator itu dia itu bisa jadi emang pihak internal eksternal atau mereka berdua, sehingga bisa kita simpulkan sedikit bahwa sebetulnya tindakan fraud itu dilakukan oleh orang-orang yang sebetulnya kita undang dan ikut berpartisipasi dalam sistem operasional kita. Seperti sini kan kita nggak mungkin membuat sebuah sistem dalam sistem perusahaan, tapi kita nggak mengundang customer. Nggak mungkin kita tidak mengundang vendor atau supplier. Dan saat kita mengundang, kita mengetahui bahwa ada risiko-risikonya tuh kalau kita undang mereka. Tapi ya mereka pasti bisa menggunakan kesempatan mereka atau peluang mereka untuk melakukan fraud. Nah, sebetulnya dalam fraud sendiri itu terdapat alasannya. Ada kemungkinan tuh kenapa fraud itu terjadi. Disebutnya fraud triangle. Bahwa fraud triangle dia itu menjelaskan bahwa fraud itu terjadi karena ada ketiga hal ini. Pertama, adanya tekanan atau pressure itu sendiri, adanya peluang, opportunity, serta rasionalisasi, justifikasi atas tindakan yang mereka lakukan. Tekanan atau pressure, berarti dia lebih kurang membahas mengenai motivasi atau insentif yang mungkin bisa dia dapat jika dia melakukan fraud. Motivasi bisa jadi mereka yang melakukan fraud itu mengalami kesulitan keuangan. Ya, mereka sengaja melakukan tindakan fraud agar ya kesulitan mereka itu bisa terjawab gitu. Kalau opportunity berarti adanya celah, adanya pengetahuan yang dimiliki oleh si pelakunya untuk melakukan tindakan fraud. Rasionalisasi ya, jadi justifikasi atas tindakan mereka itu sebetulnya nggak salah-salah aku, padahal mah salah. Nah, dari pressure atau fraud triangle pressure sendiri terdapat 3 jenis tekanan, antara lain financial pressure, emotional pressure, sama lifestyle pressure. Nah, financial pressure sendiri dia merupakan tekanan yang diakibatkan kerugian finansial atau utang. Misalnya ini kadang-kadang terjadi di levelnya low management atau low management, bahwa mereka sedang mengalami terlilit oleh hutang, dan mereka tahu bahwa sebetulnya tidak ada solusi lain tuh untuk menjawab kesulitan mereka. Salah satunya untuk menjawabnya adalah ya udah saya bisa acquisition of asset, dia menggelapkan barang yang harusnya dilebur atau dihancurkan tapi dia jual untuk keuntungan mereka. Adapun juga dengan emotional pressure, bahwa ada yang namanya kalau misalnya justifikasi adalah alasan mereka bukan tindakan tersebut, ini ada tekanan dari diri mereka sendiri bahwa ya ada perasaan tidak adil gitu, bahwa mereka ternyata tidak diberlakukan adil
dalam sebuah perusahaan. Mereka harusnya dapat, misalnya harusnya mereka mendapatkan mendapatkan kenaikan pangkat, tapi tidak terjadi. Nah, hal itu menyebabkan tekanan mereka untuk yang menyalahgunakan jabatan mereka sekarang, jadi masuk ke tamak, atau adanya lifestyle pressure. Ini gaya hidup atau kebiasaan. Jadi sebetulnya kalau gaya hidup itu ya, misalnya gaya hidup mereka itu boros, mereka itu kutip melakukan masuk ke narkoba, kemudian kesulitan membeli barang yang mahal terus menerus, dia melakukan kecurangan apapun itu caranya. Dan sebetulnya jika kita lihat di sini bahwa dalam sub triangle-nya Pricer itu, ini saling berhubungan satu sama lain. Dengan adanya lifestyle yang buruk, maka muncul namanya tekanan finansial, adanya hutang yang melilit mereka. Nah, yang karena tidak ada opsi lain, dan itu memunculkan ketamakan bahwa ya udah nggak apa-apa deh, itu justifikasi dan tidak adilnya itu mereka untuk melakukan tindakan fraud. Nah, adapun juga tekanan yang dialami oleh si perusahaan itu sendiri atau organisasi, rata-rata terjadi karena 3 hal. Pertama, financial pressure, industry condition pressure, atau lifestyle pressure. Financial pressure berarti ada tekanan akibat mereka itu tidak mencapai sebuah target atau ekspektasi atasan terhadap satu divisi tidak sesuai dengan kenyataannya dan kondisi ekonomi itu sendiri. Biasanya ini terjadi, saya bercontoh di departemen sales, mereka mendapatkan target yang sebenarnya tidak logis, dan biasanya target mereka itu berdasarkan daripada penjualan sebelumnya. Jika penjualan sebelumnya mendapatkan 10 unit dalam sebulan terjual, maka bulan ini atau periode sekarang itu wajib naik 30%. Nah, adanya target yang tinggi itu dan ekspektasi yang tinggi pula mengakibatkan si sales departemen ini menggelapkan penjualan mereka, bahwa ya udah nggak apa-apa deh, yang penting targetnya tercapai. Kalau bahasa kantor mah asal bapak senang. Padahal mah yang mereka lakukan ini bisa berdampak buruk terhadap si laporan keuangan itu sendiri atau kondisi perusahaan. Kondisi perusahaan terlalu over PD gitu, kayak apa deh perusahaan kita naik terus sih penjualannya terlihat dari laporan salesnya. Padahal mah enggak. Berikutnya ada di industry condition pressure, atau tekanan dari kondisi industri. Karena yang dikarenakan kondisi industri itu sendiri, bahwa ternyata industri sekarang berkembang menjadi lebih maju. Atau misalnya untuk masuk ke sebuah industri, ada barrier-barrier yang cukup banyak. Nah, agar barrier-nya bisa dimasuki, bisa dijawab tuh masalahnya, ya mereka melakukan yang namanya penyuapan atau perubahan teknologi. Dan adanya teknologi yang disebutnya apa ya, orang biasanya ya kalau perubahan teknologi terjadi di levelnya atau manajemen gua, mereka itu memaksakan teknologi mereka agar bisa compare ke teknologi orang lain tuh. Jadi dia paksa aja, padahal nggak butuh-butuh amat. Itu regulasi baru. Nah, lifestyle pressure sendiri ada tekanan akibat ketika manajemen. Untuk gaya manajemen serta hubungan dengan pihak luar. Yang maksudnya dengan gaya manajemen seperti apa sih? Sederhananya adalah si manajemen itu dia melakukan override sebuah prosedur. Kita bahas sebelum, bahwa dengan adanya justifikasi posisi mereka dan kekuasaan mereka, dia bisa melakukan yang namanya approval sebuah kredit ya approve, kemudian transaksi tertentu yang harusnya tidak dimasukkan ke perusahaan tapi dimasukkan ke perusahaan. Atau misalnya dia kalau tindakan covernya adalah mengapprove sebuah prosedur tanpa dilakukan meeting sebelumnya. Ya, kalau mau dilakukan sebuah prosedur atau sebuah kebijakan, harus ada meeting dulu tuh, agar semua orang sama-sama bisa memberikan pendapat. Tapi karena merasa ada kekuasaan, itu salah satu betul di pergaya manajemen atau ketika manajemen yang menyebabkan terjadinya fraud triangle. Nah, opportunity, ya, seperti rekan-rekan tahu, itu merupakan peluang, di mana peluang-peluang ini bisa terjadi karena tidak efisiennya sebuah pekerjaan internal. Kurang bagusnya pemisahan dan segregasi pekerjaan. Nah, seperti ini. Kita punya tugas untuk membeli sebuah barang.
kita mencari vendornya, serta kita membayar barang. Jadi kan biasanya untuk yang membeli dan membayar itu orang yang berbeda. Dan yang menerima vendor atau mencari vendor itu orang yang berbeda. Tapi ada satu kasusnya. Ini dilakukan oleh satu orang yang sama. Akibatnya, saat mereka bertemu dengan vendor lain, dia bisa disebutnya apa ya? Dia bisa kerjasama gak? Harganya diturunin untuk mendapatkan keuntungan yang mereka inginkan. Itu peluangnya. Karena tidak adanya pemisahan dan segregasi pekerjaan, harusnya dipisah-pisah. Kemudian adanya kurang jelasnya otoritas dan prosedur otorisasi. Ini sering terjadi ya, jika kita masuk ke sebuah perusahaan baru, dan perusahaan baru ini ya tidak jelas dokumen kita ini harus diverifikasi ke siapa sih? Apakah ke orang A, B, C, atau ketiga-tiganya? Nah, itu menjadi peluang bahwa ya udah deh, saya bisa masuk ke orang A aja deh, karena kayaknya nggak jelas juga sih. Nah, yang kemudian ada berikutnya adalah supervisi dan pengangkatan individu yang longgar. Supervisor, dia itu merupakan ujung tombak atas dieksekusinya pengadilan internal di level bawah. Jika supervisornya tidak mengendalikan atau tidak patuh terhadap prosedur secara ketat, maka terdapat peluang-peluang di level bawah untuk melakukan tindakan fraud. Sama yang terakhir ada kekuatan manajemen untuk melangkahi prosedur pengadilan internal atau self right itu sendiri. Itu yang salah satu bentuk daripada opportunity ini. Nah, dengan adanya peluang ini, maka pelaku dapat melakukan fraud dengan mencuri dana aset atau melakukan fraudulent financial reporting. Nah, jika mereka telah melakukan hal tersebut, hal yang berat berikutnya adalah menutupinya. Jadi sebetulnya yang paling sulit daripada tindakan fraud itu adalah menutupi tindakan fraud itu sendiri. Bisa jadi mereka ini untuk menutupi tindakan pencurian aset, keuangan, misalnya dia mencuri cash tuh, dia harusnya menyetor ke rekening A, tapi dia udah setor, kemudian diambil dananya. Terus abis itu ya dia membuat sebetulnya apa ya, mekanisme si dananya ini dikirim ke berbagai rekening-rekening ada, agar menutupi bahwa sebetulnya saya telah melakukan pengiriman, padahal enggak, dia tidak melakukan pengiriman deposit, tapi deposit ditarik lagi ke bank-bank lainnya tuh, nggak terus menerus. Nah, setelah dia menutupi tindakan fraud mereka, dia bisa mengkonversikan kecurangan mereka menjadi personal gain, jadi keuntungan mereka tuh. Nah, karena itu sebetulnya fraud angel sale opportunity, dia merupakan apa yang bisa dilakukan setelah dia melakukan fraud, dia menutupi tindakan dia, dan dia mendapatkan keuntungan dari tindakan curangnya tersebut. Berikutnya rasionalisasi. Rasionalisasi, ya justifikasi, sesuatu yang membenarkan apa yang kita lakukan saat melakukan tindakan fraud. Bisa jadi kita mengambil apa yang menjadi hak kita, tanda kutip, jadi bisa jadi ini mah hak saya kok untuk bisa mengakses data ini, padahal bukan hak dia. Hak saya kok untuk misalnya membagikan, misalnya membagikan nama-nama mahasiswa saya bersama dengan nomor-nomor HP-nya ke orang lain, masih hak saya juga kok sebagai dosen. Itu rasionalisasi saya, misalnya. Atau misalnya attitude saya, bahwa saya merasa bahwa aturan yang dibuat oleh kampus atau perusahaan itu tidak berlaku bagi saya. Saya oke-oke aja, fine-fine aja kok buat mencuri dan menjual data-data internal. Kedua hal ini terjadi karena adanya integritas yang kurang, bahwa mereka melakukan justifikasi, tidak akan melakukan justifikasi jika integritas mereka itu kurang. Kalau misalnya integritasnya kuat, ya yang namanya justifikasi atas tindakan fraud kan tidak akan ada. Jika hal itu terjadi, integritasnya kuat, maka tindakan fraud itu secara tidak langsung ya tidak akan terjadi. Oke. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu. Saya dengar suara azan. Itu gimana lagi?
Oke, berikutnya kan kita bahas mengenai bagaimana mencegah dan mendeteksi fraud secara umum. Jadi terdapat beberapa jenis langkah yang dapat dilakukan oleh individu, organisasi untuk mendeteksi dan mencegah fraud terjadi. Pertama, dia memastikan tindakan fraud itu tidak dapat terjadi. Dia memastikan dengan lingkungan yang mereka ciptakan, environment yang mereka ciptakan, tindakan fraud itu kecil kemungkinan terjadi dengan adanya control environment ini. Nah, kemudian dia meningkatkan kesulitan untuk melakukan fraud. Setelah misalnya dia menemukan celah, tapi saat dia ingin melakukan tindakan tersebut, itu ada beberapa lapisan agar tindakan itu tidak terjadi. Setelah itu, baru namanya peningkatan metode deteksi fraud. Misalnya, kita melakukan yang namanya audit internal rutin. Dalam waktu saya sih sebetulnya, saya melakukan yang namanya monitoring ke beberapa field. Itu yang harus yang 3 minggu sekali, saya naikkan jadi 2 minggu sekali. Tujuannya biar apa? Tujuannya itu agar apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan prosedur saya secara operasionalnya. Tapi secara dari sisi fraudnya, saya bisa mengetahui apakah mereka ini melakukan tindakan kecurangan hasil kayak misalnya mereka itu karena saya memberikan target yang tinggi, ternyata mereka itu tidak sesuai dengan targetnya atau kenyataannya, tapi mereka laporkan yang bagus-bagusnya aja. Nah, kita metode deteksinya ditingkatkan secara kuantitas, secara keseringnya, bisa jadi fraud itu bisa terdeteksi secara lebih cepat. Nah, dari ketiga hal ini, memastikan tindakan fraud yang tidak dapat terjadi, kemudian meningkatkan kesulitan, sama peningkatan metode deteksi fraud, itu merupakan tindakan pencegahan kita. Utamanya mencegah dulu itu biar tidak terjadi. Tapi jika terjadi, kita mengurangi kerugiannya akibat fraud itu sendiri. Nah, jika kita memastikan tindakan fraud tidak dapat terjadi, kita pertama menciptakan sebuah budaya organisasi atau kita memberikan nilai perusahaan kita tuh kepada si pegawai kita. Kita anggap seperti ini. Dalam satu kasus, ini umum ditemukan sebetulnya. Memberikan nilai perusahaan atau kita menerapkan sebuah budaya organisasi tidak bisa kita berikan dalam bentuk teks, dalam bentuk gambar, dalam bentuk prosedur. Tapi utamanya dengan kita memberikan contoh melalui dengan atasan itu sendiri. Dia memberikan contohnya bagaimana integritas mereka, komitmen mereka, dan itu biasanya terjadi di beberapa perusahaan. Satu menciptakan budaya organisasi dengan pertama dia mau prosedurnya kayak gimana, dia memberitahukan nilai perusahaan mereka pada saat awal masuk, dan setelah masuk baru dilihatkan tuh bahwa orang di sini tuh kayak gini loh gaya bekerjanya, dan itu yang menjadi satu cara untuk memastikan bahwa tindakan fraud itu dari awal tidak dapat terjadi. Nah, berikutnya dia mengadopsi struktur organisasi, filosofi manajemen, dan sistem operasi yang meminimalisir risiko fraud. Filosofi manajemen berarti dari awal pun manajemen sudah concern dan apa disebutnya ya concern agar fraud itu tidak terjadi. Etika mereka untuk overriding semua prosedur tidak dilakukan oleh mereka, walaupun mereka memiliki kekuasaan tersebut, mereka patuh terhadap prosedur yang ada. Dan struktur organisasinya diupayakan dia tidak berjenjang atau misalnya banyak tahapan tuh, tapi cukup fleksibel atau cepat pada saat mengambil keputusan. Nah, atau berikutnya dia menggunakan komite audit independen untuk melakukan audit internal, bisa secara rutin atau misalnya menggunakan auditor eksternal tuh untuk melakukan audit mereka. Biasanya jika pengandalan internalnya udah kurang bagus, auditor biasanya udah kayak skip aja deh, saya nggak akan audit ini karena pasti banyak banget fraudnya nih, bakal wasting their energy gitu untuk melakukan audit dan ngasih solusi. Nah, berikutnya itu yakni dia meningkatkan kesulitan untuk melakukan fraud, bahwa dia melakukan pengembangan sistem pengandalan internal yang kuat. Setelah dia mengimplementasikannya, setelah dikembangkan, diimplementasi, agar si sistem yang ada ini bisa mendeteksi fraud terjadi sebelumnya. Nah, kemudian dia melakukan yang namanya
pemisahan fungsi akuntansi. Antara otorisasi, perekaman, dan pembelian itu dipisah-pisah, tidak dilakukan oleh satu orang atau tidak dilakukan oleh satu departemen, tapi ada beberapa departemen. Memang akan terasa banyak orang yang akan melakukan beberapa tindakan, tapi sebetulnya itu tujuannya agar fraud ini pada awalnya tidak akan mungkin terjadi. Nah, bisa jadi pun tugas dan fungsi krusial ini dari awal udah disegregasi tuh, dipisah-pisahin ke beberapa orang, agar orang terutama orang lainnya tidak mungkin bisa melakukan tindakan fraud tersebut. Biasanya pada saat kita pemisahan tugas atau kita segregasi data, segregasi tugas itu sendiri, kita menempatkan orang-orang tersebut ke departemen yang berbeda dan bahkan di lantai yang berbeda. Tujuannya biar mereka tidak melakukan tanda kutip kali agar bisa melakukan tindakan fraud. Kalau misalnya dalam satu lantai, bisa jadi ya kita bisa melakukan tindakan fraud langsung aja pada itu juga. Nah, berikutnya dia menggunakan metode deteksi fraud. Misalnya dengan melakukan audit trail agar transaksi individu dapat dilacak melalui sistem. Jadi lacak by sistem itu sendiri. Kemudian dia menggunakan auditor independen untuk melakukan audit internal dan audit eksternal secara periodik. Serta dia mengimplementasi fraud detection software dan whistleblower system. Jika kita membahas mengenai fraud detection atau misalnya software yang mendeteksi sebuah fraud, sederhananya mah adalah kita bisa membuat sebuah sistem di mana verifikasi data itu bisa dilakukan secara otomatis. Dia memberikan nomor kepada dokumen dan data-data tersebut. Jika adanya penomoran yang saling terhubung secara berantai, maka jika ada yang berubah ke salah satu dokumen, maka dia harus mengubah keseluruhannya, dan itu sudah deteksi saat itu juga. Nah, whistleblower itu pada umumnya terjadi di perusahaan-perusahaan di besar atau di BUMN itu misalnya dia menciptakan satu tombol atau tab khusus, misalnya dalam e-prop itu misalnya dia satu tombol khusus agar jika ada orang yang mengetahui tindakan kecurangan, dia mengetahui tindakan korupsi, dia bisa masuk ke whistleblower tersebut. Dia memberitahu bahwa ini loh ada tindakan kecurangan di perusahaan kalian. Nah, whistleblower sistem yang bagus adalah whistleblower yang menutupi privasi si pemberi informasinya. Kalau misalnya dia tidak ditutupi informasinya, ya berarti sama aja dengan bohong. Sebetulnya dia memberikan informasi itu sudah jelas. Nah, jika ada yang namanya tindakan fraud, setelah kita melakukan tindakan preventif, kita bisa yang namanya mengurangi kerugiannya. Bisa dengan kita menciptakan prosedur atau protokol. Jika terjadi tindakan fraud, ya ada beberapa protokol yang kita siapkan, harus kita lakukan. Nah, atau kalau misalnya ini dalam satu kasus kita bahas mengenai threat terhadap data kita membuat sebuah lokasi penyimpanan data darurat atau backupan data yang darurat, di mana jika misalnya data kita dicuri atau data kita dirusak atau dimodifikasi, kita punya satu backupan data yang tidak diketahui oleh siapa, tidak diketahui oleh banyak orang. Jika data itu dicuri, ya kita masih bisa update data kita ini dari backup ini. Kemudian kita bisa menggunakan software untuk memantau dan mengendalikan aktivitas sistem yang rentan. Jika kita tahu nih misalnya aktivitas yang rentan dengan tindakan fraud itu adalah aktivitas penjualan dan pembelian, maka kita membuat sebuah software agar tindakan tersebut itu dipantau saat itu juga. Jika telah terjadi, ya kita bisa memaintain kerugian yang ada. Oke. Di sini saya akan masuk sedikit mengenai komputer fraud. Buat ini harusnya kita masukin ke minggu depan. Cuma saya coba pendahuluan dulu, nanti kita bisa bahas lebih lanjut mengenai Ashichoso sama Ashichoso Hobbit di pertemuan berikutnya. Tapi saya setelah azan, jadi saya coba mute dulu selama 2 menit.
Oke, kita bahas mengenai komputer fraud sendiri. Oke. Jadi dalam cyber security survei yang dilakukan oleh Government of UK itu sendiri menemukan bahwa sebetulnya terdapat serangan siber yang cukup signifikan sama tahun 2020. Jika sebelumnya 48% responden dari 6.000 itu mengalami kecelakaan fraud, di sini 46% dari responden dengan berbagai lini bisnis. Jadi gak hanya bisnis manufaktur saja, itu dia mengalami yang namanya serangan cyber. Bisa jadi datanya diambil, bisa jadi datanya dihapus atau dimodifikasi. Nah, rata-rata dari responden-responden tersebut, mereka mengakui bahwa sebetulnya seminggu sekali itu pasti ada serangan di sistem operasi mereka. Bisa dengan mereka masuk ke database ini, atau mungkin mereka masuk menggunakan yang phishing. Jadi kayak kita mengklik sebuah link yang sebetulnya memungkinkan orang lain masuk ke database kita atau sistem operasi kita. Nah, kenapa sih sebetulnya komputer fraud itu bisa muncul kembali atau misalnya bisa meningkat kembali? Yang paling penting adalah rapuhnya sistem komputer, bahwa pihak yang masuk ke database perusahaan itu dapat mencuri, menghapus, dan mengganti sejumlah data dalam waktu singkat tanpa diketahui. Kalau misalnya kita mau asset misappropriation, ya agak sulit karena kita harus menutupnya dengan waktu yang lama. Tapi jika komputer fraud, ya orang tinggal masuk ke database dan bisa jadi yang namanya logbook activity si komputer tersebut atau sistem tersebut itu tidak akurat atau tidak lengkap. Nah, akibatnya ada pencurian, kita tidak tahu apa yang dicuri. Nah, berikutnya, karena bisa masuk dengan gampang dan keluar dengan gampang, maka deteksi atas komputer fraud itu sangat sulit. Serta yang faktor yang menjadi munculnya komputer fraud adalah banyak akses yang diberikan kepada beberapa pengguna. Jadi akses terhadap komputer atau sistem tersebut tuh tidak hanya kepada satu pengguna aja, tapi ada mungkin puluhan hingga ratusan pengguna. Akibatnya, seperti kita bahas di awal, semakin tindakan fraud itu terjadi karena kita mengundang orang masuk ke sistem kita. Nah, sama halnya di sini, kita mengundang orang-orang masuk ke sistem komputer kita, ya itu risiko kita sekarang. Sama, karena banyak orang-orang menggunakan PC kantor itu nggak lagi disupport oleh kantor, tapi dia membawa PC sendiri. Terdapat yang namanya peningkatan risiko PC mereka itu setelah disadap sebelumnya, atau mereka sengaja membawa PC sendiri agar ya data perusahaan itu bisa mereka collect dalam lokal mereka, data lokal mereka atau dalam komputer lokal mereka. Alasan lainnya bahwa sebetulnya tidak semua orang memiliki satu definisi yang sama atas komputer fraud. Bukan berarti tidak ada definisi atas komputer fraud sendiri, tapi orang-orang itu memiliki sudut pandang yang berbeda atas komputer fraud. Misalnya begini, saya tidak melihat bahwa jika saya mengambil data milik saya, data konsumen yang saya filter sendiri, itu merupakan tindakan fraud. Tapi kenyataannya itu bukan tindakan fraud, tapi dia nyangka bahwa ini kan saya yang ambil, ya itu bukan tindakan fraud. Jadi dari situ pun udah terlihat bahwa definisi yang dia lakukan atas fraud itu beda. Definisi fraud yang dilakukan itu beda dengan definisi fraud yang sebenarnya. Akibatnya ya terjadi peningkatan komputer fraud itu sendiri. Nah, berikutnya banyaknya instansi yang tidak sadar karena mereka tidak sadar bahwa komputer fraud itu telah terjadi. Kenapa? Ya karena deteksinya sendiri juga sulit. Saat mereka mengetahui dan kemudian ingin menanggulanginya, dia sudah terlalu terlambat. Atau jika mereka mengetahui, mereka tuh enggan melaporkan fraud itu terjadi. Kenapa? Karena ambil contoh yang paling sederhana kayak Tokopedia. Saat Tokopedia memberitahu bahwa data mereka dicuri oleh banyak orang, adalah orang tertentu, data-data pengguna dicuri oleh mereka, maka
nilai si Tokopedia itu di mata penggunanya atau konsumen mereka akan turun. Karena ya saya nggak mau lagi jual beli di Tokopedia karena data saya pasti diambil nih sama orang lain nih dari Tokopedia. Dan hal itu terjadi karena jaringan komputer si Tokopedia bisa jadi tidak aman, atau jaringan komputernya antara pengguna dengan si Tokopedia tidak aman, jadi bisa diambil. Nah, ada pun juga kemungkinan lainnya yang menyebabkan peningkatan komputer fraud, yakni bahwa sekarang tuh di internet ini ada yang namanya step by step untuk menghacking sebuah sistem di internet. Kayak sekarang mah anak-anak itu bisa mengakses internet dan dia bisa mencari tutorial hacking Instagram atau tutorial hacking Facebook orang. Kalau dulu mah jangan kita. Nah, dengan ada step by step tersebut, maka adanya peluang untuk melakukan yang namanya tindakan kecurangan tersebut atau pengambilan data tersebut. Nah, dengan adanya peluang tersebut, dengan masifnya orang melakukan tindakan fraud, tidak diimbangi dengan kecepatan pertumbuhan si aparatur hukum ini. Si aparatur hukum yang bertugas untuk menanggulangi cyber attacking atau kemudian computer fraud itu tidak sebanyak dengan jumlah peristiwa yang terjadi. Akibatnya, ya computer fraud itu terjadi. Saat terjadi, maka orang yang mengalami mengalami kerugiannya, sulit untuk menghitung kerugian itu sendiri. Karena gimana caranya sih kita menghitung kerugian karena data kita dicuri? Kalau bisa dihitung, tapi membutuhkan waktu dan effort yang cukup besar. Kita sulit untuk menghitung kerugian tersebut. Nah, dari sini saya akan coba bahas mengenai hanya 4 jenisnya saja ada mengenai computer fraud. Pertama, input, proses, data, dan computer instruction fraud. Nah, input fraud yaitu merupakan salah satu cara atau metode yang paling sederhana, yang paling sering terjadi dengan menutupi dan membuat kesalahan dalam proses inputnya misalnya harusnya inputnya sebanyak 3 dokumen, tapi dia input 2 dokumen aja tuh. Satu dokumennya dia manfaatkan, bisa dengan cara apapun. Hal itu sebetulnya bisa terjadi jika si pelaku fraud ini memiliki pengetahuan bagaimana sistem itu beroperasi dan bisa mencari kelemahannya. Nah, dari sini misalnya sampai contoh dia itu membuat sebuah bill invoice yang nominalnya itu pasti langsung di-approve oleh sistem tanpa perlu approval dari atasan mereka. Tapi itu tidak fiktif. Jadi saat perusahaan mereimburse bill tersebut, ya sebetulnya perusahaan tidak mendapatkan barangnya, tapi dia mengeluarkan uangnya. Atau ada satu kasus misalnya di BUMN, dia di dalam perusahaan negara, dia itu harusnya menjual mobil bekas yang harusnya dimusnahkan, tapi dia emang diinputkan tuh dimusnahkan dokumennya, tapi dokumen untuk pembuktiannya dipalsukan, sehingga mobil bekasnya sendiri sebetulnya dijual untuk keuntungan dia. Itu masuk ke dalam input fraud. Bahwa sebetulnya input fraud itu dia melakukan kesalahan secara sengaja pada fase input sebuah data dalam sebuah sistem informasi. Dia sengaja menyalahkan data yang diinputkan. Berikutnya yakni prosesor fraud. Dia menyalahgunakan sistem dan sumber dayanya untuk kepentingan pribadi. Misalnya, ini kasus yang terjadi mungkin sekitar 2 tahun yang lalu. Ada satu pegawai yang menggunakan komputer perusahaan, rangkaian komputer perusahaan untuk melakukan mining sebuah Bitcoin. Ya akibatnya apa? Ya perusahaan bisa jadi dia naik tagihan listriknya, karena kan untuk mau mining sebuah Bitcoin membutuhkan energi yang cukup besar. Tapi perusahaan tidak mendapatkan gain apapun atas uang yang dikeluarkannya, atau dia tidak sadar bahwa mungkin dia naik listriknya karena hal-hal lumrah, padahal ternyata enggak. Atau dia mengakses sistem penjualan saham untuk kepentingan pribadi. Misalnya dia menggunakan sistem mereka, fitur sistem mereka agar bisa membeli saham bukan pada keperuntukannya.
itu masuk ke prosesor bahwa dia menggunakan sistem serta sumber dayanya untuk kepentingan mereka. Atau berikutnya yakni computer instruction fraud. Dia itu memodifikasi software perusahaan untuk kepentingan dia, lalu dia jual. Atau dia meng-copy paste software secara ilegal. Atau dia menggunakan software itu secara kepentingan pribadi. Harusnya softwarenya dipakai nih. Misalnya software pelaporan keuangan. Ya harusnya dipakai untuk perusahaan, tapi dia gunakan untuk perusahaan yang dia buat. Nah, oleh karena itu ya sebetulnya dia melakukan yang namanya tindakan fraud. Dia mengambil atas untuk kepentingan pribadi mereka. Nah, hal ini bisa dilakukan, dapat dilakukan jika pelakunya ini memiliki kemampuan pemrograman tertentu. Jika softwarenya menggunakan bahasa pemrograman PHP agar dia bisa menggunakan manfaatnya, ya berarti dia harus bisa memahami PHP. Gak mungkin dia nggak paham bahasa program tersebut. Kalau misalnya demikian terjadi, ya berarti si perusahaan yang memiliki software tersebut yang mengalami kerugian atas modifikasi software tersebut. Nah, fraud itu sama kayak kita penjelasan mengenai pencurian, pengambilan, serta penggunaan data perusahaan untuk kepentingan pribadi. Dan mayoritas 25% ex-pegawai yang resign itu masih memiliki akses terhadap sistem perusahaan. Kenapa nggak dihapus? Ya, sebetulnya karena untuk menghapus sebuah sistem tersebut bisa jadi birokrasinya terlalu panjang. Hal ini mungkin bisa kita ketahui dari flowchart-nya atau dari dokumentasinya, dari sistem dokumentasinya bahwa ternyata untuk menghapus data pegawai itu rumit loh. Nah, karena rumit ya memberi celah untuk melakukan data fraud itu sendiri. Contoh data fraud itu yakni kita menjual informasi tentang Wall Street yang hanya bisa dimiliki oleh internal perusahaan ke relasi atau rekan kita. Akibatnya ya berarti kita kecurian data, kita bisa jadi kerugian yang tidak kita ketahui. Kita memanfaatkan informasi rahasia yang dicuri untuk memeras korban, melakukan bribery terhadap korban tersebut, bahwa data kamu ada di saya sebetulnya. Nah, itu contoh-contoh dari data fraud. Nah, di sini kita sudah mengetahui mengenai apa yang dinamakan data fraud, jenis-jenisnya itu bagaimana, kemudian kita mengetahui kenapa fraud itu terjadi, serta bagaimana cara menanggulanginya, serta kita pendahuluan terkait komputer fraud itu sendiri. Nanti buat di pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai isi COSO dan juga isi COSO RM serta COVID. Jadi nanti mungkin agak cukup menarik bahasannya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup perkuliahan hari ini? Oke. Nah, saya coba sedikit. Nah, ada tuh. Oke. Kan 2 minggu lalu saya ngasih tugas mengenai kita membuat sebuah. Halo, sebentar. Cek. Oke. Nah, kita membuat sebuah DFD, registrasi mahasiswa. Jadi dia kalau misalnya mau masuk kelas, ada beberapa tahapan, ada sebuah data flow-nya, atau ada tahapan-tahapannya, ada proses-prosesnya. Di sini saya coba sedikit menjelaskan bahwa pada saat kita membuat DFD, penting untuk kita buat dari konteks diagramnya dulu. Siapa aja sih yang terlibat, pihak-pihak mana aja yang terlibat, data-data apa sih yang akan kita berikan dapatkan. Di sini kan dalam satu kasus ini, dalam sistem college student ini, dia berhubungan dengan mahasiswa itu sendiri, pastinya. Kemudian dengan sistem, ini saya pisahkan antara bagian admin yang mengatur terkait dengan availability-nya si classroom itu sendiri. Serta saya membedakannya dengan student transcript. Kalau transcript dia sistem yang berbeda sendiri. Sebetulnya ini saya kurang mendalami, kurang dalam saat saya menulis soalnya. Bahwa sebenarnya soalnya sendiri harusnya memberitahu bahwa transcript system sama si administrative system itu berada dalam satu departemen. Tapi saya di sini ambil 2 departemen yang berbeda.
dan juga ada yang namanya instruktur atau dosen itu sendiri. Jadi di sini ada 4 orang yang terlibat dalam sistem yang ada sekarang. Bahwa sebetulnya dari antara college student dengan sistemnya ini dia adanya pertukaran antara feedback saat kita setelah meregistrasi dan apa yang kita registrasikan. Lalu dari sistem kita ini dengan administration itu kita meminta data mengenai ketersediaan kelas. Kita meminta data mengenai apakah si mahasiswa ini sudah bayar atau belum. Nah, administrasi dia memberikan data-data tersebut. Kelas yang tersedia, data tentang mahasiswa tersebut, apakah dia sudah bayar atau belum. Nah, transkrip dia memberikan transkrip bahwa mahasiswa ini telah melaksanakan perkuliahan wajib sebelumnya. Dan instruktur dia memberikan informasi mengenai kelas tersebut. Nah, dari konteks diagram, baru kita ke dekomposisi. Kita mendekomposisi bahwa di sini asalnya versi 10, 20, 30, 40. Jadi saya asumsikan bahwa level 1-nya, level 0-nya adalah seperti ini. Bahwa college registration itu terdapat subsistem lainnya. Pertama, online registration, kemudian validasi, kemudian adanya feedback terhadap registrasi proses tersebut, serta enroll class. Nah, dari sini dipecahkan kembali, didekomposisi kembali. Adanya online registration, memvalidasi student information, mengecek kesediaan kelas enrollment, sama reporting course enrollment. Kalau misalnya mau di dalam lagi ke level 2, baru bisa checking student account receivable, sama cek student transcription. Nah, dari sini saya cuma ngebahas sampai ke level 0 aja, misalnya. Buat dari 1.0, 2.0, 3, 0, 4, 0 itu ada aliran data-data yang terpilih satu sama lain. Nanti ini akan saya coba kirim di Google Classroom untuk nanti dipahami oleh rekan-rekan di sini. Oke. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Pak, punten Pak, mau nanya soal absen Pak. Oh ya, gimana? Saya pertemuan ketiga di pausnya tidak hadir Pak. Ya, nanti kan saya ada mengalami 3 respon yang sama juga, Sukma. Nanti tolong kirim emailnya, bukti kelas masuknya. Sebetulnya buktinya mah ada di saya. Kan saya selalu merekam perkuliahan. Nanti tapi dari Sukma tadi kirim ke saya juga. Nanti saya bisa follow up ke si administrasinya. Gitu ya Sukma. Oke Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, kalau yang minggu kemarin itu perlu absen nggak ya? Atau gimana? Perlu. Hari ini aja? Ya saya kurang familiar dengan sistem yang sekarang. Tapi pastinya perlu absen lagi. Nanti saya bakal informasikan dulu ke bagian administrasi juga tuh, bahwa kuliahan yang minggu kemarin saya tarik ke pertemuan sekarang gitu. Pertemuan 4 yang sebelumnya libur, dimasukin ke pertemuan 4-5 sekarang. Gitu ini. Oh iya, jadi tetap absen aja ya Pak? Yang Yes, absen aja. minggu kemarin. Mohon tetap absen. Jadi kita ada absen 4 sama absen 5 gitu sebetulnya. Oke Pak. Yuk. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya izin screenshot ya. Tolong nyalakan dulu kameranya bentar. Terus saya izin pakai masker, masih di office kan ya. Oh ya, saya mau nanya, kalau dari mahasiswa sendiri udah ada info mengenai vaksin kah? Atau belum ya? Belum ya? Berarti masih lama tatap mukanya, berarti saya capture dalam hitungan 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi 1, 2. Oke, terima kasih atas perhatiannya semuanya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.